Gunung Lawu itu kan di Jawa Tengah ya. Perbatasan lah gitu. Nah, tapi masih masuk Masih Jawa Tengah ada. Nah itu banyak banget komentar tuh katanya Gunung Lawu tuh angker gitu maksudnya. Nah terus gue dengar juga kemarin sempat ada pendaki yang hilang katanya kan, si Alfi masalah ya. Gue sempat dengar juga beritanya itu. Katanya udah sebulan dan terus sekarang katanya pencarian itu dihentikan gitu ya. Hai guys, balik lagi sama gue di Kamis Horor episode ke-8. Jadi kali ini gue udah bersama narasumbernya nih, namanya Bagus. Jadi dia ini susah banget awalnya diajak ngobrol-ngobrol di Kamis Horor ini karena dia tuh katanya minder lah, malu kalau untuk ngomong di depan kamera. Padahal gue tahu Bagus ini punya banyak banget cerita-cerita serem sih. Jadi Bagus ini temen di SMA gua waktu dulu. Dia juga sering naik gunung. Dan sekarang dia mau bagiin cerita-cerita pengalamannya pas naik gunung. Dan katanya sih ada yang mau disampaikan juga ke kalian. Jadi gimana Gus? Punya cerita serem di gunung mana gitu? Ya. Jadi jadi gue ada sedikit cerita sih. Gue ada berapa naik gunung ya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dari timur dulu lah kita. Dari timur dulu berarti ya. Timur. Gue dulu pernah di Argopuro. Itu gue berdua sama cewek gue ikut acara Cosmit namanya. Cosmit itu kayak brandnya ya ibaratnya apparelnya naik gunung lah gitu. Oh gitu. Terus dia ada buat acara, cuma bukan open trip, kan kalau open trip beda kan. Nah di situ gue akhirnya ikut berdua sama cewek gue dapet kenalan di sana, jalan bareng gitu kan. Dan akhirnya gue kebentuk satu tim gue itu. Jadi gue berdua cewek gue, terus ada 3 orang dari Garut, yang warteg itu dari Tegal. Nah dari Tegal 3 orang, akhirnya gue kenal sama dia buat satu tim. Nah di Cosmit itu jadi dia nggak jalan bareng gitu loh Jis. Jadi kayak ya udah lu pokoknya jalan, kita ketemuan di mana sampai di camp pokoknya kita ketemu gitu. Di jalan ya urusan lu gitu. Terus akhirnya gue udah hari pertama itu gue ngecamp di Taman Hidup. Udah nggak ada masalah apa-apa, cuma hujan-hujan biasa. Terus pas mau ke Cisentor kalau nggak salah, gue juga rada lupa Jis, maksudnya gue naik dari manapun gue juga lupa sekarang dari jalur mana gitu. Pokoknya gue start camp pertama di Taman Hidup, mungkin kalau ada yang tahu itu dari jalur mana gitu kan. Gue juga lupa kalau udah lama, 2016 mungkin 2016. Terus gue pas ke Cisentor itu gue ketemu malam Jis. Gue ketemu malam sekitar jam 8 malam lah, gue masih di jalan itu ya, mungkin sejam setengah gue udah nyampe Cisentor, tempat camp gue. Jadi kalau di berita mendaki gunung ya, ada namanya leader sama sweeper. Leader di depan kan, sweeper di belakang. Buat buka jalan ya. Nah betul. Nah gue di situ jadi leader gitu, karena gue bawa 2 cewek, ya tim gue itu ada 2 cewek sama 3 cowok lah termasuk gue. Nah terus ada yang paling tua juga udah kerja semua dia, cuma dia nggak berani di depan. Secara otomatis gue lah. Ya udah akhirnya gue memberanikan diri untuk jadi leader di situ. Ya udah akhirnya gue juga ada belati kan kayak pisau panjang gitu. Gue cuma depan aku jaga-jaga apa-apa. Nah itu pas jalan gelap kan, sepi ya, satu tim doang. Itu jadi kayak kita itu lewat jalan setapak, cuma dia ditutupin sama kayak pohon-pohon gitu lah, pohon-pohon apa ilalang lah. Oh gitu. Tingginya tingginya itu ya tinggian alang-alang timbang badan gue gitu kan. Jadi kayak berat terowongan gitu kan. Ya gue jalan awal sih biasa aja. Terus tiba-tiba itu kayak ada sosok gitu, tahu gue apa itu, putih nyebrang di depan gue. Sekelebatan gitu. Seret. Ya, terus gue biasa aja dong. Ya udah oke, santai. Baru sekali gitu kan. Karena gue juga nggak begitu percaya soal gitu-gitu aja. Lewat kanan, dia balik lagi kanan kiri.
Gue itu berkali-kali. Jadi dalam jeda seumpama 3 menit 4 menit dia ada lagi gitu. Cuma cepet gitu. Gue mikirnya paling angin lah gitu kan, biasa aja. Dan yang paling gue kalau sama setan itu nggak takut, Jis. Pasti takut, cuma masih bisa dikondisikan lah gitu. Yang bener-bener gue sampai takut terus gue minta ganti itu gara-gara auman macan. Asli. Gue nggak tahu itu macan bener atau macan enggak. Setahu gue namanya jalur pendakian itu udah steril dari hal-hal binatang buas gitu kan. Gitu ya. Akhirnya gue jalan, ternyata pas di sebelah kiri gue itu auman macan kayak. Ya auman macan gimana sih? Gitu kan. Gue pertama, gue lah otomatis kan gue langsung ngambil pisau gue kan. Gue berhenti, gue ambil gini kan, takut kenapa-napa. Ya udah akhirnya gue jalan lagi. Ya udah nggak apa-apa, gue jalan lagi, jalan. Ternyata itu dia lewat lagi. Oh, yang putih tadi. Terus ya udahlah, akhirnya gue tukar posisi, gue jadi sweeper, yang sweeper jadi leader. Ya udah abis itu santai. Ya mungkin gak serem sih kalau menurut gue, cuma ya gitu aja sih pengalaman gue. Terus bis dari gunung itu terus ada lagi nggak? Ada sih di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Ke Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur sih menurut gue mungkin banyak orang yang bilang Arjuna serem. Terus kayak Semeru ya serem sih ya, gitu doang. Soalnya gue juga mungkin ada yang tahu nama sumber mata airnya di Kalimati itu Sumber Mani. Itu katanya serem di situ kan. Gue ngambil air jam 8 malam, jam 7 malam biasa aja. Sendiri gue padahal gue cuek aja. Mungkin ada yang ngerti peraturan di Sumber Mani nggak boleh ngambil air malam ya. Mungkin gue salah pas itu. Gue juga nggak tahu kan, emang butuh air kan. Gue juga akhirnya gue ngambil sendiri. Kan dulu posisinya waktu itu nggak tahu ya? Nggak tahu, gue juga nggak tahu kalau mungkin kalau di sini ada yang tahu kalau ternyata di Sumber Mani nggak boleh ngambil air malam ya gue ya salah gitu berarti. Maklumin ya. Di situ nggak ada masalah. Ya balik lagi Jawa Tengah, gue pernah di Merapi. Merapi dulu lah gitu. Jadi gue sering naik gunung, ibaratnya gunungnya yang ya gue bilang ya tinggi lah, 3 ribuan gitu kan. 3 ribuan. Gue dapet gunung kecil, yang nggak kecil sebenarnya 2.000 hampir 3.000. Gue kayak nyepelein, Jis. Gue kayak nyepelein. Gunung gini doang, ini mah merem lah gitu. Wah, terus dengan gue omongan pertama aja niat gue udah salah dong gitu kan. Terus disambut lah sama dia ternyata. Gue dari perjalanan dari Jogja itu udah kendala-kendala di jalan. Banjir lah, mobil gue harus berhenti, gue jalan kaki, hujan gede segala macam. Dipersulit. Itu awal gitu ya. Udah dipersulit, Jis, karena gue udah meremehkan itu semua kan. Akhirnya sampai base camp gue jam 2 siang. Akhirnya gue mikir kan, naik besok apa sekarang gitu. Karena gue lagi-lagi biasa sama berdua sama cewek gue sih enjoy berarti dari gue kan. Jadi keputusan di gue, ya udah gue berangkat akhirnya. Berangkat dengan gue minum segala macam. Menurut gue pendakian itu logistiknya paling sedikit dari pendakian gue manapun. Dari segi air, dari segi ya logistik lah semuanya ibaratnya paling sedikit. Nggak tahu kenapa itu berat, Jis. Waduh. Gue juga nggak tahu kenapa itu berat. Jadi seingat gue di pos 1 gue berhenti. Itu pas itu ada rombongan sih emang, gue jalan bareng di pos 1 berhenti. Ada bule juga 3 orang. Ada bule naik. Terus karena hujan gerimis gue berhenti, ya kan. Terus yang lain sholat asar. Soalnya udah mau maghrib gitu. Kayaknya sih pos 2, pos 1 kalau nggak pos 2 gitu, lupa gue. Pokoknya ada shelter gitu. Nah terus gue sambil ngerokok nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai aja, santai, senyaman lo aja di sini. Terus apa namanya? Udah gue berhenti. Ternyata yang lain sholat. Gue kalau nungguin kan gue nggak sabar kan. Kasian cewek gue juga udah capean udah sore. Udah akhirnya gue beraniin diri. Soalnya pas itu bule jalan. Nah pikir gue kan, oke lah depan gue ada temennya. Ada temennya gitu kan. Akhirnya gue ngeliat dia jalan. Gue pas lagi ngangkat carrier gue itu gue ngeliat dia jalan. Ternyata gue barengin. Ternyata nggak ketemu gue sepanjang perjalanan. Dia udah hilang bro. Dia hilang. Mungkin karena fisik lah. Gue mikirnya di situ karena fisik. Gue jalan maghrib ternyata. Maghrib gue berhenti di trek lah gitu, berhenti. Itu gue sempet difotoin sama cewek gue, muka gue itu kayak pucat, kayak bukan gue lah, kayak bukan gue biasanya gitu. Gue juga diceritain pas di bawah. Itu gue di situ gue ngeluh, gue bilang, ini kok carrier berat banget sih anjing. Wah, ini gunung kayak gini doang, gue bilang gitu kan. Emang treknya ya namanya gunung kan pasti nanjak kan. Ibaratnya gue menyepelekan gitu. Ini kok kayak gini doang. Terus akhirnya cewek gue kan sedikit bisa ngelihat kayak gitu kan. Oh gitu. Terus
dia bilang sama gua, bilang gini, sini deh gitu. Kenapa gue lepas carrier, gue taruh di kayak gundukan batu, gue nyamperin, kenapa carrier lu digendongin tuyul. Wah, asli Wah, tuh. gue di situ nggak takut Jis, gue justru kesel, sumpah, ya kan. Aduh. Oh, itu cewek tuh ngeliat jelas kalau carrier lu tuh digendongin Iya. tuyul. Jadi kayak gue carrier gitu kan, dia gendong di atas gitu, kayak gini, kayak gue gendong jadi anu berat. Gue tanya berapa tuyul, 1. Orang-orang situ takut Jis, gue enggak. Gue balik lagi ke carrier. Ibaratnya kalau sumpama itu tuyul nyata ya, bener gue ngeliat, mungkin kepalanya gue tempeleng, ya kan? Gue tempeleng, gue sambil ngomong, anjing, pantes ini carrier gue berat. Oh, lu gituin? Iya, gue usir. Lu cabut lu anjing, berat-beratin gue doang. Terus Cabut lu sono. Terus ajan, cewek bilang, udah, duduk, udah, nggak usah dipikirin. Ini bocah masih ada nggak nih? Masih ada di situ, biarin aja. waduh. Gua tambah kesel kan, cabut nggak lu? Ngapain sih lu ngikut gue sono cabut? Akhirnya malam, akhirnya gue buka tas, ngambil headlamp kan, kasih cewek gue pakai headlamp, jalan kita seret. Mungkin memang dari niat awal gue udah jelek Jis, kayak menjelekkan gunung itu segala macem. Belum sampai pos 2, harusnya itu gue target gue ngecamp di Pasar Bubra sebelum maghrib. Ternyata gue sampai pos 2 pun belum sampai maghrib kan. Ternyata hujan Jis, hujan gede kan. Gue baru berhenti jalan, hujan gede. Gue bingung dong, gue buka lagi, ambil jas hujan segala macam, gue jalan. Wah, ternyata udah nggak kondusif ini Jis. Kayak ibaratnya kanan gue sih jurang, emang kayak banyak hal-hal yang ganggu gue gitu kan. Terus cewek gue bilang, udah nggak apa-apa, jalan aja pelan-pelan. Cuma gue pikir nggak aman ini kalau gini terus. Gue membayangkan orang-orang, gue liat ke belakang headlamp gak ada yang nyala. Pikir gue paling dia ngecamp di pos 1 gitu kan. Akhirnya gue jalan seret, pas di pos 2 ternyata ada yang camp 1 orang situ. Udah hujan-hujanan gue, terus gue gedor-gedor, bang. Terus dia kayak nyautin gue, kayak ngebantuin gue kan buat tenda. Akhirnya gue buat tenda, ya udah gitu. Gue tanya dia muncak kapan? Nanti malam bang ini. Gue bilang bareng ya gitu. Ya bang, gampang ya. Ternyata gue bangunnya ini anjir Siangan? Enggak keduluan, malah keduluan. Oh, keduluan. Gue bangun duluan sama cewek gue, dia sama cewek juga sih. Datang telat, bangunnya telat. Pas gue udah siap, gue bilang, bang, berangkat nggak? Nggak ada suaranya. Masih tidur. Ternyata ya udahlah. Nah, terus cewek gue bilang, bentar, di bawah kayaknya ada yang naik gitu. Masa sih? Iya, ada yang naik gitu. Akhirnya cewek gue suruh tunggu di pos 2, gue turun ke bawah, ngeliat gitu. Gue jalan seret, gue liat, bang, gak ada siapa-siapa Gak ada Jis. yang nyaut. Gak ada yang nyaut. Terus gue bilang, mana gak ada orang? Atau lu ada orang? Cewek gue diem doang. Terus? Yaudah, akhirnya gue jalan lagi kan, seret. Lihat jalan sampai Pasar Bubra, udah lumayan pagi. Ya kembali lagi niat awal, emang gue jelek. Ternyata emang gak diizinin gue muncak setengah jalan. Emang sebenarnya Pasar Bubra setahu gue nggak boleh muncak karena emang gue bandel juga Jis. Karena emang batas zona amannya sampai Pasar Bubra gitu, nggak boleh sampai puncak karena nggak ditanggung resikonya gitu. Karena gue emang rada nakal, akhirnya gue naik. Bener, dari berangkat aja niat gue udah buruk, menjelekkan segala hal. Gue nggak nyampe puncak, kabut. Berarti lu gagal puncak? Puncak. Gue di jauh-jauh gitu, dari gue pas itu berangkat dari Surabaya. Jauh-jauh, ibaratnya kalau dibilang nyesal, cuma gimana lagi kondisinya gitu kan. Di daerah gue turun sih alhamdulillah aman tuh, aman ya base camp gitu kan. Sama base camp diceritain sama cewek gue yang di pos 2. Kenapa tuh? Jadi di pos 2 itu kayak di jalur air gitu, sebelah trek jalur air hujan lah gitu. Nah, terus gue kan nggak gitu penasaran dengan hal yang pos 2 itu. Cewek gue tiba-tiba ngomong, bilang, tadi di pos 2 ada orang. Masa orang nggak ada orang? Oh, yang tadi katanya ada orang itu. Terus nggak ada orang. Gue udah nyari ke bawah, nggak ada kok di samping lu, dia bilang. Waduh, lagi diem. Jadi terus itu ibaratnya jalur air itu kurang lebih segini lah, nggak segini sih ya kalau lu duduk itu nggak kelihatan gitu. Dia gini posisi Jis, gini nih. Ih anjir, serem jadi banget. ibaratnya gue di posisi kiri sini, orangnya di kanan di bawah gue gitu. Dia sambil gini Jis. Wah anjir, ngapain? Nah, dia sambil gitu. Terus gimana tuh dia? Ya udah pas. Tapi maksudnya sosoknya itu kayak gimana?
kalau cewek gue bilang sih kayak ibaratnya dibilang pendaki yang enggak, dibilang orang biasa yang enggak gitu. Ya pokoknya orang. Jadi stylenya bukan kayak pendaki gitu. Bukan, cuma kayak ya orang biasa lah gitu. Heeh. Gue juga nggak tahu sih. Terus tiba-tiba dia gini, terus pas gue bilang nggak ada bego, orang nggak ada orang di sini kan. Terus Cewek gue diem, makanya masa kok ini orang nggak ngeliat ada orang di situ gitu kan. Ya udah lumayan, cewek gue diem. Udah pas itu, oh bukan orang paling. Gue kira ya udahlah gitu. Karena gue juga nggak ngeliat juga, ya udahlah, oke lah gitu kan. anjir serem banget tuh. Maksudnya lagi ringkuk gitu. Yang ringkuk gitu kan. Kalau seumpama gue tahu kan, gue juga bawa jaket banyak gitu kan. Ingat lo lah ya. Terima lu kedinginan ya enggak? Tapi hujan itu kan. Hujan kan. Hasil lah, masalah gitu kan. Berarti maksudnya balik lagi ke niat awal ya. Ini ada sisi pelajarannya lah bisa diambil. Jadi apa yang dari kita niatin tuh nggak boleh, maksudnya nggak boleh sembarangan gitu lah ya, nggak boleh ngeremehin, nggak boleh nyepelein gitulah. Ada yang bisa di ini nggak, maksudnya dikasih ke yang nonton pelajaran apa gitu? Sebenarnya bukan pelajaran, jadi gue juga nggak bisa menggurui gitu kan. Gue juga ya pemula lah, ibarat masih sama-sama belajar gitu. Tapi kalau untuk ngomongin hal yang niat itu, gue juga punya kejadian lagi Jis. Ada di Merbabu, gue sama teman-teman gue itu ramai sekitar 7 orang lah. Gue bawa cewek satu, dia emang niat dari awalnya dia nggak berkelakuan sopan gitu loh. Oh gitu. Karena ibaratnya kalau menurut gue gunung itu ibaratnya rumah orang yang udah ada yang jaga gitu kan. Kita ke situ sebagai tamu, kita menghormati, ada tradisi di sana gimana gitu. Sopan lah, masa lu masuk tiba-tiba. Iyalah. Wih anjing, wih goblok kan. Yang punya rumah kan rumah Semarang kan. Heeh. Cewek itu omongannya nggak dijaga sih. Dan gue juga emang sama kawan-kawan gue ibaratnya gimana ya bermain-bermain yang aneh lah gitu. Oh gitu. Mungkin sebuah teguran gitu kan. Jadi sepanjang jalan nangis mulu Jis cewek itu. Padahal di carrier-nya itu cuma matras dilipat gini sama baju dia doang, udah Enteng lagi. enteng. Gue ngangkat satu tangan gini, ibaratnya gue bawa carrier 80 liter, carrier gue tenteng gini juga, ya elah apaan sih gitu kan. Terus sampai di tanjakan mau ke Sabana 1 di pos 3 itu pas mau maghrib sih. Ngantuk gimana enggak. Terus itu udah puncak-puncak ke Jis. Dia tuh kayak udah bete lah ibaratnya, kayak nyampe gue. Kalau menurut gue sih itu dia udah kayak dikendaliin gitu. Oh gitu. Entah sama penembus itu atau gimana gitu, kayak teguran. Pas di tanjakan setan, mungkin ada yang ngerti tanjakan setan. Tanjakan setan kan ya? Ya pokoknya tanjakan gitu, tanjakan pas mau ke Sabana 1 tinggi parah emang. Tinggi parah, gue naik, dia langsung teriak Jis, udah mau nyampe. Teriak, wah gitu. Wah asli serem banget. Terus Dan kondisi tim gue doang yang baru naik pas saat itu. Saat itu tim gue yang lain masih pada di bawah. masih pada di bawah. Pada di bawah di pos 3 itu, gue nggak tahu dia ngecamp apa lanjut. Dia teriak, wah. Gue juga bingung kan. Tiba-tiba teriak gitu. Oh, gue posisi di situ jadi sweeper emang di belakang. Loh, ini bocah kenapa nih, stres nih paling. Carrier-nya dilepas carrier dilepas dibanting ke jurang. Ibaratnya nggak jurang sih, kayak sebelah tanjakan itu kan otomatis turun gitu kan. Dibuang ke situ, sendalnya dibuang. Terus dia cuma teriak, nangis gitu. Terus sama teman gue, lu kenapa? Nangis doang gitu kan. Akhirnya kok kesel kan, apaan sih ini orang ini, gue juga capek anjing gitu. Gue ambilin semua, udah berangkat. Pas sudah mau keluar tanjakan, badai. Tumben-tumbennya badai. Padahal gue setiap daki pasti di base camp gue nanya gimana kondisi cuaca belakang sebelumnya gitu kan. Kan gue bisa ibaratnya prediksi gitu kan, pasti kan. Katanya aman, nggak ada badai, nggak ada apa gitu kan. Ternyata badai Jis. Ya udah gue naik, buka camp lah gue di Sabana 1. Mau Sabana 1. Nah, kondisinya anginnya parah itu kan, anak-anak nggak ada yang berani buat nyari campground. Otomatis gue dong. Ya udahlah, timbang camp ini bocah udah nangis mulu. Gue bilang, ya udah carrier kumpulin di sini di kayak di semak gitu sih. Kumpulin situ, gue coba naik ke atas. Gitu. Gue sendirian pertama. Gue sempet anjing, gue sendirian gue berani nggak nih? Terus teman gue teman gue ada yang mungkin kasihan sama gue kan. Temenin. Gus gue temenin gitu. Iya.
Dan lagi-lagi Jis, gue ketemu orang yang sama yang di Merbabu. Merapi. Lagi gini Jis. Asli. Gue jadi kan kayak Tapi lu ngeliat dengan mata real. Nyata gue. Tapi gue doang yang lihat. Temen gue itu kayak cuma sekelebat gitu. Jadi pas Semaka itu kayak rada di bawah gitu, kayak gundukan lah ibaratnya. Gue camera di atas, gue nyari camera di atas. Jadi gue kayak rada naik dikit doang sih. Setapak itu naik. Dia di bawah pohon sambil ngeringkuk gini. Sebenarnya kayak nggak pakaian pendaki, cuma kayak hitam-hitam gitu. Hitam-hitam dia gini, otomatis gue sontak kaget mengucap dong, astagfirullahaladzim gitu. Teman gue bilang, apa ya? kenapa Gus? Oh nggak apa-apa, santai. Dia penasaran. Kenapa? Kagak. Kita cari camp aja. Akhirnya gue cari camp, gue bangun tenda segala macam, udah kan. Udah terus cewek itu masih nangis terus Jis, Masih nangis. Gitu gue, anjing ini kenapa nih terus. Gue pikir, gue takutnya kan cuma hipotermia kan. Akhirnya gue suruh teman gue buatin air panas gitu, buat dia minum gitu. Nah udah dibuatin thread. Nah dia suruh gue tuh dudukin di pohon, gue tutup carrier kan biar nggak kena angin. Macam udah, gue ngeliat nyaksiin dia sendiri Jis. Temen gue nggak berani ngasih dia langsung air, dia ngasih ke gue. Gus kasihin Gus, gue nggak berani. Oke gue kasih, gue bilang, ini minum buat ngangetin diri lu. Pelan-pelan masih panas, masih baru mendidih gue bilang. Emang itu di kompor gue ngeliat masih berblok gitu Jis, tuangin kan, asap langsung. Dia dengan pedenya nggak melek ngambil, minum, habis. Gue sambil ngerokok gue ngeliatin, ini benar anjing. Gue rasa itu bukan manusia. Makanya terus gue bilang, ini benar nih teman gue kayak gini gitu. Terus Gue mau berdoa sama teman gue kayak lihat-lihatan. Gimana? Ini benar nih dia nih. Nggak tahu gitu. Ya udahlah, gue tetap berpikir positif. Akhirnya udah gue tuntun dia tetap merem Jis. Dia merem. Nangis. Ya udah kayak udah mau berhenti gitu. Nah deh, akhirnya gue masukin tenda, dia tidur, gue buat 2 tenda. Campur sih tapi sini laki semua, di sini ada teman gue 2 orang, cowok sama cewek itu 1 tadi. Gue tidur ternyata aman ya. Karena gue terngiang-ngiang sama orang yang begini Jis. Terus jadi setiap ditanya sama orang yang lewat ya, gue 7 orang. Dia nanya sama gue, bang dari mana? Gue dari Jakarta nih. Berapa orang? Gue langsung sontak ngomong 8 orang Jis. 8 orang bang gitu. Terus temen gue, kita ber-7, gue bilang, oh iya 7 bang gitu. Terus gitu sampai gue naik dari Selo, turun dari Wekas kayak gitu. Tanya, lu berapa orang bang? 8 dengan PD-nya gitu kan. Sampai base camp pun gue ditanya orang, dari rumah Jakarta berapa orang? 8 gitu. Gue kayak ibaratnya kayak di diri gue tuh kayak ada yang ngikut gitu kan. Cuma gue pas itu di base camp ya gue mikir kalau seumpama dia ikut ke rumah sih nggak masalah gitu. Ikut aja, cuma kalau ini yang gue minta balikin gitu. PR juga pak. Gue dari mana dibalikin kemana ya enggak, transport ya kan, terus di jalan ngerokok ya kan, ya beban juga kalau gitu, belum makan. Jadi gue di jalan juga kayak jiper juga, gue kayak anjing kok ini ikut nggak nih gitu. Teman-teman gue ngeledekin, ajak kayak anjing ngerti gue. Gokil banget sih emang udah. Sebenarnya gue naik gunung ya kalau dibilang banyak ya banyak, cuma nggak profesional lah ibaratnya gitu. Kita masih belajar. Ya mungkin ya pengalaman gue ya gitu-gitu aja karena emang niat awal sih sebenarnya Jis kalau menurut gue mah. Oh gitu ya. Terus dari Jawa Tengah udah apa Jawa Barat lo ada lagi nggak? Kalau Jawa Barat nggak begitu menarik gue sebenarnya. Oh gitu ya. Bukannya apa ya mengkotak-kotakan kan ya. Cuma emang di Jawa Barat pengalaman gue nggak ibaratnya sebanyak di Jawa Tengah gitu. Oh gitu. Karena gue juga untuk di Jawa Barat kan ibaratnya gue juga kuliah di Jawa Timur kan. Kesempatannya juga sedikit untuk Jawa Barat gitu. Dan bisa aja sih aman-aman aja kalau Jawa Barat. Tapi nih Gus, ngomong-ngomong di Jawa Tengah nih, banyak banget yang di komentar tuh katanya Gunung Lawu itu kan di Jawa Tengah ya? Perbatasan lah gitu. Tapi masih masuk Jawa Tengah ada. Nah itu banyak banget komentar tuh katanya Gunung Lawu tuh angker gitu maksudnya. Nah terus gue dengar juga kemarin sempat ada pendaki yang hilang katanya kan, si Alfi masalah ya. Sempat dengar juga beritanya itu. Katanya udah sebulan dan terus sekarang katanya pencarian itu dihentikan gitu ya.
Nah menurut lu nih sebagai tanggapan yang sering naik gunung tuh gimana tuh? Maksudnya itu hilangnya itu hilang beneran atau maksudnya di dalam hal-hal mistis? Mistis gitu ya. Ya kalau menurut gue sih kalau dipikir logis ya. Kalau mistis sih enggak. Kalau dipikir logis enggak gitu. Karena mungkin dia emang tersesat gitu ya. Dia kan emang rame-rame sama rombongan. Nah yang gue salahin juga sebenarnya nggak gue salahin, kayak mempertanyakan gitu, kok anak ini bisa tersesat sedangkan dia buat rombongan, kecuali dia sendiri Jis. Wajar tersesat gitu, nggak wajar juga sih gitu, ibaratnya harus juga kalau sendiri punya bekal yang maksimal untuk naik gunung gitu ya. Nah itu bisa tersesat, mungkin karena kabut atau gimana dia bisa tersesat kan. Kalau menurut gue sih kalau secara logis sih mungkin dia udah mati kalau menurut gue. Gue bukan so tau apa, menurut logis lah. Kata lu sebulan ya, bulan hilang, kalau menurut gue udah mati. Tapi nih kalau misalkan menurut lo kan mati, kalau mati pun pasti kan itu udah dicari selama 1 bulan. Dan kalaupun mati ya pasti udah ditemuin dong sama yang nyari gitu loh, maksudnya jasadnya udah pasti istilahnya utuh lah gitu. Tapi ini kan nggak ditemuin sama sekali jasadnya gitu, kayak jejaknya gitu ya. Iya juga sih, kalau dipikir gaib sih pasti ya namanya hutan kan, ibarat gunung kan hutan ya, pasti banyak setan lah ibaratnya. Cuma apakah emang setan punya kemampuan untuk menghilangkan orang gitu? Ibaratnya kan manusia itu makhluk yang paling sempurna gitu kan. Iya. Ya masa dilangin sama setan ya kan? Kecuali zamannya dulu. Lu ngomongnya hilang. Itu beda lagi. Nah itu dia, menurut gue sih dia nyasar paling ya. Mungkin nyasar, namanya hutan kan, di jalan terus mungkin ya kalau gitu kan tekanan Jis. Sebenarnya lu kalau nyasar lu nggak usah jalan, lu tenangin diri dulu, kondisikan badan lu bener-bener siap untuk jalan lagi, mencari jalan. Kalau siap jalan, kalau belum berhenti aja dulu, lu pikir jernih lah. Kayak gue harus gimana gitu. Mungkin pas itu mungkin dia udah berusaha nggak bisa, akhirnya di jalan. Mungkin namanya gunung kan ada jurang, ada ibaratnya hutan belantara yang nggak bisa ditembus. Mungkin dia nggak bisa nembus, dia mentok, dia belok kiri apa kanan kan bingung kan. Akhirnya cuma ngiri, mungkin ngikutin matahari gitu, ngikutin nggak dapet lagi, dia nggak dapet lagi gitu. Kalau menurut gue sih kalau udah di luar dari jalur pendakian itu rada bahaya Jis. Oh gitu. Bahaya pertama satwa liar gitu. Sebenarnya sih kalau setahu gue satwa liar itu takut kalau ketemu kita gitu kan. Cuma kalau udah teritorialnya dia, ibaratnya kita nggak tahu teritorial dia di mana. Apakah kita bisa lewat depan kandangnya dia kan kita nggak tahu kan. Tiba-tiba kita lewat diterkam kan kita nggak tahu juga gitu kan. Ya mungkin sih kalau pikiran logis gue sih mungkin diterkam terus jasad tinggal ketemu, ya udah jadi nggak ada yang bisa nemuin gitu. Cuma kalau untuk hal gaib ya